Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Yunita Durrahmani with study number 011. Today, I will present a material about good materials in ELT or English language teaching. So, first is characteristic of good materials in ELT. There are 5 characteristics. First, serve as a stimulus for learning. Itu artinya, materi harus bisa membangkitkan minat belajar siswa yang menyenangkan dan sesuai dengan level mereka. Second, provide a clear and varied learning path. Jadi, siswa tidak hanya belajar dengan satu cara atau satu tipe latihan saja. Third, consistently reflect a view of language and learning. Artinya, materi harus menunjukkan bagaimana bahasa yang dipelajari secara efektif. Fourth, challenge teachers to apply various teaching techniques. Jadi, bukan hanya siswa yang berkembang, tapi guru juga harus lebih kreatif. 5. Provide models of correct and appropriate language use. Itu termasuk tata bahasa, kosakata, dan konteks penggunaannya. And the next, good language teaching materials according Richard and Tomlinson. There are 2 expert opinions regarding the criteria of good teaching materials. First, according to the Richard in 1990. Number 1, based on strong learning theories atau harus berdasarkan teori belajar yang kuat. And number 2, increase students' interest and attention atau meningkatkan minat dan perhatian siswa. Number 3, match the needs and backgrounds of learners atau disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang siswa. Number 4, provide examples of language use atau memberikan contoh penggunaan bahasa. Number 5, include meaningful activities atau berisi aktivitas yang bermakna. Number 6, offer opportunities for authentic language use atau memberi kesempatan untuk penggunaan belajar yang dengan bahasa yang autentik. And the next, according to Tomlinson in 1998. First, create a significant impact in learning atau harus menciptakan dampak signifikan dalam pembelajaran. Number 2, boost students' confidence atau meningkatkan kepercayaan diri pada siswa. Number 3, present relevant and useful content atau menyediakan konten yang relevan dan bermanfaat. Number 4, expose students to authentic language use atau menyediakan paparan terhadap bahasa autentik. Number 5, take into account individual learner differences atau memperhatikan perbedaan individu siswa. Number 6, encourage active learner involvement atau mendorong keterlibatan aktif siswa. Jadi intinya kedua ahli ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif, keautentikan, dan juga relevansi materi terhadap pengalaman dan kebutuhan siswa. And the next, guidelines to write good materials in ELT or English language teaching atau panduan menulis bahan ajar yang baik, terutama saat kita merancangnya sendiri. First, be contextualized and cognitive to real-life situation. Itu artinya berkonteks dan terhubung dengan kehidupan nyata agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Second, promote interaction and generate natural language use, atau mendorong interaksi dan penggunaan bahasa yang alami. Third, help learners develop learning strategies, atau membantu siswa mengembangkan strategi belajar. And the fourth, focus on both form and function of language atau harus fokus pada bentuk grammar dan fungsi atau makna dan konteks penggunaan bahasa. Selanjutnya masih sama dengan slide sebelumnya, di sini dijelaskan beberapa aspek tambahan. First, promote integrated language use atau mempromosikan penggunaan bahasa secara terintegrasi seperti listening, speaking, reading, and writing. And the second, be authentic rather than artificial. Authentic, tapi bukan buatan atau terlalu artificial. Third, be well sequenced and cognitive to other materials, atau terstruktur dengan baik dan terhubung dengan materi lain. Fourth, be visually appealing and easy to use, atau menarik secara visual dan mudah digunakan. And fifth, include clear instruction atau memiliki instruksi yang jelas. And 6, be flexible and adaptable to various contexts
atau fleksibel dan bisa disesuaikan dengan berbagai konteks. Jadi, ketika merancang materi, kita tidak hanya fokus pada konten, tetapi juga fokus pada desain, keterpaduan, dan fleksibilitasnya. I think that's all for me. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.